Kalau kalian mengurangi batas, maka fungsinya itu harus ditambah. Tapi kalau kalian menambah batas supaya jadi 1, maka fungsinya yang memiliki variabel itu dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat notasi sigma, materi matematika kewajib kelas 11. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya, kalian setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma ke dalam pembuktian induksi matematika. Kita belajar sifat-sifat notasi sigma. Kita mulai dari sifat yang pertama dulu. Jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UI plus minus VI, maka sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UI plus minus sigma I sama dengan 1 sampai N FVI. Nah, untuk memahami lebih paham dengan konsep sifat yang nomor 1, maka langsung aja kita ke contoh soal. Jika ada sigma yang kita misalkan dengan sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi A ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi B. Batas bawah sama batas atasnya sama, cuma fungsinya yang berbeda. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa tambahkan menjadi 1, sehingga kita bisa menulisnya sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi A ditambah B, sehingga ini merupakan sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini ada sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi C kali UI sama dengan C sigma I sama dengan 1 sampai N dengan syarat UI di mana C adalah konstanta. Jika ada sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya 2A, maka 2 ini merupakan konstan. Nah, karena konstan, maka 2 ini bisa pindah ke depan, sehingga kita bisa menulisnya 2 sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi A. Oke, itu merupakan sifat yang kedua. Nah, kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UI ditambah I sama dengan N plus 1 sampai M dengan fungsi UI, maka hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai M dengan fungsinya UI. Jadi, jika kita mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini adalah A, kemudian ditambahkan batas bawahnya 6 sampai 10 juga A, maka kita bisa gabungkan asalkan fungsinya sama dan sigmanya berlanjut mulai dari 5 untuk yang atas, yang batas atas, kemudian batas bawahnya 6. Kalau berlanjut dan fungsinya sama, kita boleh melanjutkan atau kita boleh menuliskan sigma N sama dengan 1 sampai 10 dengan fungsinya A. Nah, itu merupakan sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut sifat yang keempat, di mana sifat yang keempat ini jika sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi C, di mana C itu adalah konstanta, maka hasilnya adalah C kali N. Jadi kalau kita mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya konstan yakni 8, sehingga kita bisa langsung mengkalikan aja, di mana 8 dikalikan 5. Ya,
8 kali 5 sama dengan 40, sehingga sigmanya itu hilang. Dengan syarat n-nya sama dengan 1 ya. Beda lagi kalau ada sigma. Kalau ada sigma n sama dengan 1 sampai 5, kemudian ada 8n, ini nggak boleh langsung diisi 8 kali 5. 8 kali 5 ini salah karena ada variabelnya. Kalau ada variabelnya beda lagi. Tapi kalau nggak ada variabelnya, langsung aja dikalikan 5. Nah, kalau ada variabelnya itu merupakan sifat yang kedua, sehingga 8-nya itu seharusnya 8-nya yang ini seharusnya itu ditaruh ke depan. Nah, karena ini konstan, maka sigmanya hilang. Nah, untuk menghilangkan sigma, maka 8 dikalikan 5 sama dengan 40. Oke, itu untuk sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima. Sifat kelima, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya U1 ditambah V1 kuadrat, maka sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UI kuadrat plus 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UI FI plus sigma I sama dengan 1 sampai N dengan VI kuadrat. Nah, misalkan nih kita mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya 3K dikurangi 2 pangkat 2. Langkah yang pertama, kita menjabarkan fungsinya dulu, di mana fungsinya adalah 3K min 2 kuadrat. Kita jabarkan. Jadi, di sini ada sigma N 1 sampai 5. Nah, untuk menjabarkan 3K min 2A kuadrat ini menggunakan konsep A min B pangkat 2, itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kita menggunakan konsep itu. Jadi, kalau 3K min 2 kuadrat berarti kan 9K kuadrat min 12K. 3 kalikan 2, 6. 6 kalikan 2, min 12K plus 2 kuadrat kan plus 4. Oke, dari sini kita bisa memberikan sigma dari masing-masing komponen, dimana kita bisa menulisnya sigma N sama dengan 1 sampai 5 9K kuadrat. Kemudian min sigma N sama dengan 1 sampai 5 12K kuadrat plus sigma N sama dengan 1 sampai 5 4. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikan untuk sigma yang 9K kuadrat. Nah, 9 ini kan konstan ya. Kalau konstan kita taruh ke depan, sehingga kita bisa menulisnya 9 sigma N sama dengan 1 sampai 5K kuadrat. Kemudian 12 juga konstan, kita bisa taruh di depan, sehingga min 12 sigma N sama dengan 1 sampai 5K plus, nah karena 4 ini konstan, maka sigmanya bisa hilang dengan cara 4 dikalikan 5. 4 dikalikan 5 itu sama dengan 20. Oke, sama dengan 20. Oke, untuk soalnya ini N-nya diganti 5 ya. Untuk N-nya ini diganti 5. N-nya ini diganti 5, sehingga hasil dari soal sigma N1 sampai 5 itu adalah 9 sigma N sama dengan 1 sampai 5K kuadrat min 12 sigma N sama dengan 1 sampai 5K plus 20. Oke, kita lanjut yang sifat ke-6. Sifat ke-6 di sini, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai NUI, itu sama dengan sigma I dengan batas 0 sampai N kurangi 1 dengan fungsi UI plus 1. Nah, itu juga bisa sama dengan sigma I sama dengan 2 sampai batas N plus 1 dengan fungsi UI dikurangi 1. Untuk menerapkan sifat yang ke-6 ini agar lebih jelas, maka kita langsung ke contoh soalnya. Contoh
contoh soal di sini ada batas bawahnya 0 sampai 5 dengan fungsi 2n plus 3. Jika kita mendapatkan sigma dengan batasnya 0 sampai 5 adalah fungsinya 2n plus 3, maka kita buat batas bawah 0 itu bisa menjadi batas bawahnya 1 sampai 6. Nah, jika kita menambahkan batas sigmanya, maka hurufnya itu akan menjadi 2n akan berkurang sehingga 2n kurangi 1. Oke, kita tulis saja di sini sigma n dengan batas 1 ya, dengan batas 1 maka batas atasnya juga bertambah 1 menjadi 6. Oke. Kemudian syaratnya kalau kita menambah suatu batas, maka fungsinya yang ada di huruf ini akan semakin berkurang, sehingga kita bisa menulisnya 2 kali n kurangi 1 plus 3. Jadi tulisannya gini. Jadi syaratnya, mungkin saya stabilo ya, dengan syarat kalau kita menambahkan batas di sini 1 sampai 6, maka untuk fungsinya yang bervariabel ini harus dikurangi 1, jadi n min 1. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikan bahwa sigma n sama dengan 1 sampai 5, 2n min 2 plus 3. Nah, 3 dikurangi 2 itu kan sama dengan 1, sehingga kita bisa menuliskan 2n plus 1. Jadi yang berubah itu adalah hurufnya atau variabelnya. Angkanya tetap, cuma variabelnya ditambahi min 1. Kalau kita mengurangi batas, maka hurufnya bertambah. Jadi kebalikan, kalau misalkan batasnya itu semakin berkurang, maka hurufnya bertambah. Tapi kalau batasnya itu bertambah, maka hurufnya yang ada di fungsi atau variabelnya yang ada di fungsi itu akan berkurang. Jadi berkebalikan. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu sifat ini. Mungkin kita lanjutkan yang contoh kedua ya. Kalau contoh yang kedua ini n-nya sama dengan 3. Berarti nanti batas bawahnya kita kurangi. Nah, kalau yang ini kan kita tambah, biar jadi 1 kan ditambah 1. Nah, kalau yang contoh 2 biar jadi 1 kan harus dikurangi 2. Sehingga kita bisa menulisnya n sama dengan 1, berarti ini dikurangi 2. Yang atas juga dikurangi 2, 7 kurangi 2 sama dengan 5, sehingga n dengan batas 1 sampai 5. Dengan variabelnya gimana? Variabelnya kalau sigmanya itu berkurang, maka variabelnya itu menjadi plus, sehingga n plus 2 dipangkatkan 3 plus 3 kali n plus 2, sehingga saya kasih stabilo ya. Kalau batasnya itu berkurang, maka yang berubah adalah variabel yang ada di fungsi itu bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Oke, dari sini paham ya. Jadi intinya, kalau kalian mengurangi batas, maka fungsinya itu harus ditambah. Tapi kalau kalian menambah batas supaya jadi 1, maka fungsinya yang memiliki variabel itu dikurangi. Oke. Mungkin nyampe sini. Kalau ada pertanyaan untuk materi sifat-sifat notasi, apabila kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk materi sifat-sifat notasi ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.